Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat podcast Kemangi, apa kabar semuanya? Saya berharap Anda sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saya Yasin Alibi dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam durasi 20 menit ke depan yang akan menemani Anda saat menunggu saat berbuka puasa. Dan tentu sore hari ini sahabat podcast Kemangi, saya tidak sendiri, tapi di studio podcast sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Haji Lukman SAG, Kepala KUA Kecamatan Gendeng. Dan sore hari ini kita akan berbincang dengan beliau tentang remaja idaman menurut Islam. Langsung saja saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa Pak Haji ini. Puasa-puasa dalam keadaan lapar, haus, tapi kondisinya tetap fit. Itu Pak Haji ya? Alhamdulillah, iya. Semakin sore semakin fit. Iya, alhamdulillah Pak Haji. Baik Pak Haji, sore hari ini kita tentu akan menemani pemirsa atau sahabat podcast Kemangi yang mungkin lagi beraktivitas sore, ibu-ibu yang juga ada di dapur menyiapkan saat berbuka puasa, bapak-bapak yang mungkin juga lagi baru pulang dari kantor sembari istirahat di rumah mendengarkan siaran kita, kan gitu Pak Haji ya? Siap. Ya, sore hari ini Pak Haji kita akan membahas tentang remaja idaman Islam. Bisa disampaikan prolognya Pak Haji? Monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman li rasulillah, amma ba'd. Sahabat podcast Kemangi yang semoga mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Di sore hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang remaja. Remaja ini kalau dalam bahasa Arab sebutannya ada yang menyebut fatan, ada yang menyebut syab, ada dua bahasa. Jadi sama-sama fatan sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 60 tentang peristiwa Ibrahim. Ada seorang dikatakan yuqalu lahu Ibrahim, itu fatan, ya yuqalu lahu Ibrahim, di antara seperti itu ayatnya. Pada seorang pemuda yang saat itu Ibrahim mencela tentang berhala dan sudah menghancurkannya, itu fatan. Di dalam yang lain, kalimat yang lain, pemuda disebutkan sebagai syabun, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang pemuda ini secara gaib. Siapa pemuda itu? Wasyabun nasa'a fi ibadatillah, jadi pemuda yang giat ibadah pada Allah. Ini artinya gini, dalam kajian konteks Islam yang remaja yang diharapkan remaja ideal menurut Islam, ini sebetulnya tidak langsung katanya orang Banyuwangi ujuk-ujuk itu aja, tapi perlu proses. Jadi perlu proses karena dalam kaitannya ini remaja itu kalau sebetulnya kiblat kita remaja itu ya diawali dengan sejarah atau tarikh Rasulullah sendiri, bagaimana Rasulullah ketika umur 12, kemudian ketika Rasulullah nanti itu berjuang untuk ikut berdagang ketika masih muda, ya menggembala kambing, itu bagaimana, sudah itulah gambaran remaja ideal kita seorang muslim. Nah, namun kenyataannya kita sekarang ini perlu dengan tantangan zaman, ya, tantangan zaman. Maka ada kata-kata mutia dalam Islam itu, ya, subhanul yaum rijalul qad, ya, subhanul rijalul qad. Jadi pemuda sekarang adalah sebagai generasi penerus ke depan. Oleh karena bagaimana generasi kita sekarang, ya itu mari kita selaku orang tua bagaimana menciptakan kader generasi kita ke depan ini yang perlu kita awali. Bagaimana cara kita, makanya Rasulullah sudah memberikan ikhtiar atau syariat kita. Jadi urut-urutannya kita bagaimana menciptakan kader yang ideal itu diawali dari ketika umur 7 tahun. Bagaimana kita perintah untuk sholat. Kalau anak ini atau remaja ini sholatnya bagus, maka insya Allah
tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau sholatnya bagus, dia akan bisa menghindari dari kejahatan itu. Tapi kalau sholatnya ini kurang bagus, ya naudzubillah sama naudzubillah ya. Jadi itu gambarnya. Jadi subhanul rijalul qatnya. Dan juga harapannya itu remaja itu jangan mengatakan ini bapak saya, ini ibu saya, ya, ini saudara saya, tapi laisal fata mayyakunu kana abi innal fata mayyakunu ana. Jadi seorang pemuda adalah yang bisa mengatakan this myself. Jadi inilah diri saya, bukan ini bapak saya gitu. Ini perlu perlu ditanamkan di remaja-remaja kita. Jangan membanggakan ayahnya. Ayahnya nanti akan otomatis ada masanya berakhir. Nah, ayahnya seorang pejabat, jabatannya juga berakhir. Ketika ayahnya sudah selesai menjabat, maka dia sudah posisi bukan anaknya pejabat lagi. Jadi oleh karena itu ini perlu ditanamkan pada remaja kita bahwa harus mengakui dirinya sendiri bagaimana. Dan sebetulnya awal ya, jadi remaja itu biasanya kita rasa ingin tahu, rasa ingin berkelompok itu sudah menjiwai pada diri kita. Kita masih remaja itu di dalam diri kita ada terbesit dalam hati kita itu satu ingin tahu, ya serba ingin tahu, kemudian ingin berkelompok, kemudian juga ingin mengadakan semacam perubahan. Nah ini gitu, Pak Ustadz Yasin, jadi seperti itu. Ya, baik sahabat podcast Kemangi, itulah prolog atau pengantar yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Haji Lukman SAG tentang remaja idaman menurut Islam. Begini Pak Haji, barangkali perlu disampaikan kira-kira seperti apa, bisa digambarkan nggak kriteria remaja idaman menurut Islam menurut Pak Haji seperti apa, ciri-cirinya atau apalah yang bisa disampaikan, ini loh kriteria remaja idaman menurut Islam, bagaimana Pak Haji? Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa kriteria remaja yang diharapkan adalah remaja yang betul-betul di dalam hadis itu ada wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang giat ibadah pada Allah. Kalau remaja ini giat dalam ibadah ini tidak hanya ibadah sholat saja, juga belajarnya juga dia ini giat sekali. Ketika masih muda dia harus menempa diri untuk mengisi dirinya dengan pengetahuan yang ada. Dalam artian untuk tantangan zaman ini. Jadi ibadah itu jangan dikontekskan dengan di masjid sujud, zikir, baca Quran, tapi ibadah-ibadah yang lain, belajar harus juga, kemudian berusaha. Ini kan gitu ya. Jadi wasyabun nasya'a fi ibadah, jadi semua dalam konteks ibadah pada Allah ini dia ini betul-betul giat. Jadi baik ibadah dalam dia hablum minallah, hablum minan nas, kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Jadi dunianya dia ini ingin berinovasi, ya belajar, kemudian mengisi masa-masanya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian di akhiratnya juga begitu, dia ya rajin dalam sholatnya, baca Qur'annya, bersolatnya kepada Rasulullah. Jadi ini yang harapannya seperti itu. Nah, jadi cuman gini Pak Ustadz, jadi sahabat podcast Kemangi, jadi kenyataan yang ada sekarang ini realita yang ada, yang perlu sebetulnya kajian kita itu yang terpenting ini, kajian menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Kemudian kita cari solusi, bukan hanya kita ini berkomentar atau memberikan suatu, tapi solusi yang terpenting. Ya, kita lihat sore, ya ini kenyataan di sore-sore ketika puasa ini, coba sampean nanti jalan-jalan ke Jalan Lingkar, ya. Di situ jalannya bagus, situ banyak bergerombol tadi. Jadi remaja itu memang bergerombol. Nah, bergerombolnya ini yang perlu kita cari solusi, ya cari solusi bergerombol yang nanti bernilai positif ini bagaimana. Nah, jadi dia sore-sore itu saya pulang dari kantor sore tidak hanya di waktu Ramadan, apalagi Ramadan itu bahasanya sekarang ngabuburit ya, cari malam ya itu banyak bergelombol di sana, di jalan tembus Laban Asem sampai Pengatigan itu. Nah, kita cari solusi bagaimana mereka itu
bergerombol tapi bernilai positif yang bagus. Mari kita cari solusi. Kalau dia itu senangnya dengan balap motor, kita sediakan sirkuitnya, kemudian kita bina seperti itu, kemudian mereka tidak kita kumpulkan. Dan kita sebagai orang tua adalah antisipasi agar anaknya itu tidak bergelombol hal-hal yang negatif, maka perlu nanti mungkin seusia sekolah, di sekolah jam-jam seperti itu ada kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi dan juga orang tua bagaimana anak di jam-jam itu tidak keluar rumah dengan alasan apapun, nanti untuk menghindari gerombolan-gerombolan yang tidak benar. Jadi intinya begini, di dalam Islam itu untuk menciptakan generasi yang remaja yang Islami adalah dimulai dari sedini mungkin, mulai dari ketika umur 7 tahun. Mari kita perintah anak kita sholat dengan bagus. Kemudian kalau udah 10 tahun ya agak keras lagi. Kemudian kita ajak untuk sering-sering ke masjid untuk berjamaah, ya. Kemudian kita baca Qur'annya juga kita tuntut. Insya Allah dengan benteng-benteng itu mereka akan terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Begitu. Ya. Baik, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita hari ini sore hari ini Pak Haji ya. Yep. Ternyata dari pengamatan Pak Haji Lukman sepulang dari kantor masih ada segerombolan anak-anak remaja lah mungkin di jalan. Yeah. Mereka juga mungkin juga kita husnudzon sedang ngabuburit gitu Pak Haji ya. Yeah. Sambil menunggu saat-saat berbuka puasa begitu. Jadi mungkin juga perlu kita arahkan gitu Pak Haji ya. Jadi namanya remaja tadi di depan sudah disampaikan bahwa remaja itu identik dengan bergerombol, senang adakan kegiatan. Jadi mungkin bisa disediakan sarana dalam arti pemerintah gitu Pak Haji ya. Menyediakan sirkuit begitu Pak Haji. Kebanyakan kita itu mohon maaf Pak Ustadz ya, kebanyakan ya dari kita ini mampu mengkoreksi, tapi tidak mampu untuk memberikan solusi. Sebetulnya terpenting itulah. Jadi ada koreksi, ada solusi. Ini sebetulnya intinya. Ya, jadi kadang-kadang kita juga miris loh Pak Haji. Ketika yang jenengan sampaikan tadi di jalan yang dimaksud tadi itu, bahkan saya juga pernah, mungkin para sahabat podcast Kemangi juga pernah melintas di sana Pak Haji. Karena memang kan jalan alternatif ketika di pasar Rogo Jampi macet, ada perkiraan macet, kita langsung belok kanan ya dari utara atau dari selatan langsung ke utara. Di sana juga memang sering terjadi seperti itu. Iya, itu kenyataan. Mereka sebetulnya masa remaja yang ingin menunjukkan jati dirinya, meluapkan keinginannya untuk bisa trek-trekan. Cuma sarananya tidak di sana. Kadang-kadang mengganggu jalan ya Pak gitu aja. Jangan itu pernah kejadian juga. Kejadian juga. Ya mudah-mudahan para pemirsa atau sahabat podcast Kemangi yang kebetulan mendengarkan siaran kita atau juga yang pemerintah terkait lah bisa lebih mengarahkan, bahkan kalau bisa saran panjenengan tadi menyediakan, tapi di mana tempatnya? Ya, sebetulnya kalau kita ya bisa lah, bahasanya nggak ada sesuatu yang nggak bisa. Gitu, ya. Kalau kita berusaha, insya Allah bisa. Jadi karena kita itu belum bergerak sudah takut gitu ya. Terus piye ya? Kalau gini lah, piyenya ini gimana ini ya perlu kita bincangkan bersama. Ya, yang perlu kita lebih perdalam lagi Pak Haji. Jadi yang kekhawatiran kita, mereka sebetulnya ingin melampiaskan kegemaran hobi mereka trek-trekan begitu. Cuma jalannya saja, medianya saja yang tidak benar. Karena berada di jalan umum Pak Haji, bisa mengganggu jalan yang lain, bisa membahayakan pejalan yang lain. Nah, yang lebih marak lagi di akhir-akhir seperti ini, maraknya kerusakan moral, nun sewu, mohon maaf, minum-minuman keras di kalangan remaja, pelajar gitu Pak Haji, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita melihat fenomena seperti ini, apa kira-kira saran Pak Haji untuk mereka? Ya, sarannya adalah ini setan gepeng ini. Saya bawa ini kenapa ini? Ini setan gepeng ya. Ini bisa jadi setan gepeng ini ya. Itu Pak Haji ya. Ya, dulu ketika kita ada di pondok ya, atau ketika remaja kita. Itu belum ada ya Pak Haji ya? Oh ya, kita pernah remaja dong. Iya, artinya belum ada gitu. Belum ada setan gepeng, belum ada. Selamat kita Pak Haji. Tapi juga tantangannya ada sebetulnya. Makanya kan bedanya ada. Bedanya itu loncat dengan tidak loncat.
Maksudnya? Nah, ini perlu tahu. Jadi kalau di pondok itu kalau ingin lihat film itu ya kalau ada layar tancap, kita loncat pagar. Oh, loncat pagar. Ini pengalaman ini Pak Ji. Ya, loncat pagar, ya kan. Kalau sekarang nggak usah loncat pagar, masuk di kamar mandi, masuk di kamar kecil, pakai HP, atau apa nih pura-pura masuk kamar mandi, kamar mandi lama, nggak taunya di dalam kamar mandi dia asik lihat setan gepeng ini. Jadi intinya apa ya itulah kendalinya ada dirinya. Jadi kenakalan remaja, pergaulan bebas itu ya memang ada sebab ada akibat. Ini ada sebab itu penting. Jadi sebabnya ada HP, ya, makanya nanti ini begini. Oleh karena itu bagaimana kita HP ini jadi bahan motivasi kita? Karena di HP tidak hanya jelek saja, di HP juga ada semacam ini podcast Kemangi ini kan memberikan sesuatu kebaikan bersama. Jadi intinya Kementerian Agama itu kita itu bukan apa menebar kebaikan. Ya hidayah dari Allah. Ya hidayah dari Allah semuanya itu bukan dari kita. Kita hanya menebarkan bahwa remaja itu harus begini harus begini itu. Tapi semuanya adalah hidayah dari Allah. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ini sebelum dia menginjak ke remaja, ketika masih anak-anak umur 7 tahun kita sudah mulai memberikan motivasi. Semangat dalam hidup, semangat dalam ibadah. Itulah masuk belajar ilmu agama Pak Haji ya. Iya. Kalau bentengnya tidak kuat bisa jadi tadi itu loncat. Jadi makanya kalau anak ini sholatnya bagus mulai dari kecil, insya Allah lah saya bisa memantau kalau ketika masih kecil itu sholatnya kurang begitu bagus. Ketika remaja mudah untuk tumbang, Tapi kalau anak ini sudah ya macam banyaklah dari orang-orang yang memang dia itu jihadnya dalam mendidik anak bagus kan kita bisa lihat seperti itu. Jadi begitu Pak Haji ya. Siap ya. Iya, kira-kira selain juga ada ikhtiar usaha dari pendidikan agama yang memadai untuk anak-anak kita Pak Haji, apakah juga sangat ada pengaruh yang luar biasa kepada anak bagi terutama doa orang tua Pak Haji? Wah, ini sangat utama. Jadi semuanya itu adalah ikhtiar kita. Ikhtiar Pak Haji. Iya, ikhtiar. Tapi doa orang tua ini sebagai kalau apalagi ibu ya, sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya kan. Jadi dan doa ini sebagaimana ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an. Ini kata konsep ini yang perlu kita garis bawahi. Ujibu ya, jadi ujibu da'watad da'an idza da'an. Ya. Jadi mesti diijabahi. Ini penting. Kadang-kadang saya pernah ada tamu, atau teman curhat ke saya, Pak saya begini, coba Anda berdoa, baca ini. Sudah Pak. Nah sudahnya itu sudah berapa hari, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun kan gitu kan, ya kan? Jadi kebanyakan itu merasa bahwa dia sudah berdoa selesai. Kan sebetulnya kan teruskan saja. Makanya Rasulullah itu kenapa dia dapat predikat lebih dari nabi yang lain, itu prinsipnya Rasulullah perlu kita pegang. Ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun itu ketika di Taif itu sekarang Taif begitu makmurnya di sana. Kalau yang ingin umroh bisa main ke sana atau yang haji bisa dibuka sudah ke sana, bisa main ke sana betapa sekarang jadi makmurnya. Lah itu di situ. Karena apa? Doa kita itu kalau nggak nyampe pada ketika di masa kita ya di masa kita, mungkin di masa anak kita. Gitu, atau nggak nyampe di masa anak kita, di masa cucu kita. Jadi jangan berantai Pak Haji. Oh iya kan makanya kan wa dzurriyyatina itu kan sebetulnya orang kadang merasa anaknya sekarang mohon maaf lah anaknya kurang bagus lah. Terus jangan putus asa, tetap berdoa. Mungkin anaknya sekarang kurang bagus ya masih banyak tantangan, ketika cucunya jadi orang yang soleh, jadi orang yang taat. Jadi intinya selain juga ada media ikhtiar untuk menjadikan remaja anak-anak kita menjadi idaman Islam, ada doa orang tua Pak Haji yang harus terus dipanjatkan Pak Haji. Makanya Allah mengajarkan Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun kan waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa walaupun yang doa ini masih anak remaja enggak masalah itu. Masalah Pak Haji. Ya, Walaupun belum ya, berkeluarga. belum berkeluarga. Makanya saya kemarin juga kelakar dengan teman-teman yang belum nikah. Doamu kalau pernah hablana min azwajina kon kurang duwe bojo aku bilang. Itu kemudian udah. Iya. Doa adzan itu loh. Itu loh. Warzuqna birrohum itu kan ketika masih di pondok sudah diajar sama kiai. Warzuqna birrohum kan anak kita kasih apa kebaikan anak kita. Padahal kita suruh nikah. Berarti kan ketika kita sudah berkeluarga, anak kita benar-benar jadi anak yang baik kan begitu ya. Jadi begitu. Ini hanya pemahaman saya dari kajian-kajian tafsir yang ada ya seperti itu. Jadi masih panjang masa kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi keturunan ini. Makanya kayak kita kan duriah kita mudah-mudahan duriah kita kan sering kita dikasih motivasi begitu. Ayo doakan duriah kita kan gitu. Ya, baik sahabat podcast Kemangi, asik sekali pembicaraan kita sore hari ini bersama Bapak Haji Lukman SAG. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Gendeng yang hadir sore hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua bagi orang tua dan juga remaja kita tentang bagaimana mencetak remaja idaman menurut Islam. Dan tentu kita berharap apa yang disampaikan beliau nanti bisa menjadi renungan bagi kita semua, tentunya bagi orang tua yang masih memiliki anak-anak remaja. Karena keterbatasan waktu, Pak Haji, sebelum diakhiri, kira-kira Pak Haji, kiat-kiat apa ini untuk bisa mencapai atau menciptakan anak-anak kita, remaja kita menjadi remaja yang menjadi idaman bagi Islam. Silakan Pak Haji. Sahabat podcast Kemangi yang dimuliakan Allah, tekanan kita agar kita mendapatkan keturunan atau remaja idaman sebagaimana yang kita harapkan. Satu, yang pertama adalah jangan bosan-bosan untuk selalu menasehati, selalu mengingatkan anak-anak kita. Ya, mulai dari masa anak-anak sampai masa remaja, selalu, bahkan tidak ada lepasnya. Yang kemudian yang terpenting lagi adalah tetap mari kita idadaan. Ya, kita berdoa. Insya Allah doa kita didengar oleh Allah dan mudah-mudahan generasi kita ke depan. Jadi tidak hanya untuk anak kita, murid kita, ya, juga saudara-saudara kita dan semua orang Muslim mudah-mudahan dijadikan remaja yang solehah sesuai dengan idaman kita, menjadi ayun, menjadi penyejuk hati kita semuanya. Saya kira ini mohon maaf atas segala kekhilafan dari kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat podcast Kemangi, itulah kajian kita tentang remaja idaman menurut Islam. Sahabat podcast Kemangi, tidak diragukan lagi bahwa para remaja memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia secara umum dan masyarakat Muslim secara khusus. Jika mereka adalah remaja yang baik dan terdidik dengan adab-adab Islam, maka merekalah yang akan menyebarkan dan mendakwakan kebaikan Islam serta menjadi nahkoda umat yang akan mengantarkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih, saya Yasin Alibi dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bersama Bapak Haji Lukman SAG, Kepala KUA Kecamatan Gendeng. Berterima kasih atas kebersamaannya dan mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.